Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di Paralel 6 kini untuk mempresentasikan laporan tugas akhir seluruh data kita, yaitu sistem deteksi duplikasi data. Anggota-anggotanya ada Syarif Abdullah Asagaf, Syabirina Ramadhani Kira Jasmine, ada Muhammad Ilham Nur Hakim yang kini sedang ada kendala dan tidak dapat mengikuti Zoom, dan saya sendiri Aidin Rifki. Kita berlanjut. Untuk latar belakangnya itu pada proyek ini kami mengangkat masalah duplikasi data pada arsip digital. Sering bertambahnya jumlah data, kemungkinan munculnya data yang sama juga semakin besar. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan penyimpanan dan memperlambat proses pencarian data. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem deteksi duplikasi data dengan membandingkan penggunaan linked list dan hashmap. Next. Ini untuk rumusan masalah dan tujuannya. Rumusan masalahnya itu bagaimana cara mendeteksi data duplikat secara efisien, bagaimana performa struktur data dalam penyimpanan dan mencari data, dan bagaimana pengaruh pertumbuhan data terhadap performa sistem. Untuk tujuan dan batasan proyeknya itu membangun sistem deteksi duplikasi data sederhana, mengimplementasikan struktur data untuk menyimpan dan mencari data, menganalisis performa struktur data terhadap pertumbuhan jumlah data. Lanjut. Masih mute Dan. Untuk desain sistem dan metodologi, kita desain sistemnya untuk menyimpan data arsip yang disimpan dalam bentuk linked list dan hash map. Itu akan dibanding. Sistemnya memeriksa apabila ada duplikat dan juga memfiturkan beberapa fungsi insert, search, dan delete. Oke. Oh, jadi sistem juga menampilkan hasil pencarian dan statistik data untuk pengujiannya. Metodologinya menggunakan linked list yang menyimpan data secara urutan dan pencariannya linear, berarti kompleksitasnya ON. Dan hash map-nya, dan juga ada hash map yang menyimpannya berdasarkan key dan pencariannya langsung dengan hashing. Kompleksitasnya ya O1. Dan untuk ada collision, kita membuat link list ke dalam sebuah indeks hash map tersebut. Untuk datasetnya kita menggunakan dataset 3 besaran, 100 data, 200 data, dan 1000 data untuk menjalankan semua operasi yang disertakan sebelumnya, insert, slash, delete, dan deteksi duplikasi, dan akan mengukur waktu eksekusi dengan menggunakan krono dan penggunaan memorinya. Dan akan dibanding kedua struktur data tersebut. Ya, implementasinya menggunakan C++, library-nya STL, dan on-order map dan chrono, dan juga compilernya adalah G++. Oke. Struktur datanya sekali lagi linked list dan ada hash map. Mode utamanya insert data, menambahkan data arsip baru yang mengecek apabila ada duplikasi. Search data, yaitu mencari data berdasarkan ID-nya. Setiap struktur data akan menggunakan metode yang berbeda. Delete data, menghapus data berdasarkan ID, dan deteksi duplikasi sekali lagi. Ya. Untuk penyimpanannya, ya ini lagi. Kita boleh langsung aja untuk eksperimen. Oke. Ini kita buat ngujiin kayak sebagus apa sistem kita nyiapin 3 dataset itu yang berisi 100 record, 200 record, dan paling besar juga ada 1000 record. Ini kita fokusnya pada operasi search, dan di operasi searchnya kita juga eh, bikin 3 skenario gitu. Skenario pertama itu pas indeksnya yang paling awal. Skenario yang dua itu sembarang tapi di area tengah gitu. Dan yang ketiga itu di indeksnya yang paling akhir. Eh, Waktu eksekusi itu kita ceknya dalam satuan mikrosecond dengan library chrono. Dan biar biar nggak kena anomali gitu kalau misalnya CPU-nya lagi pelan atau gimana gitu kena spike, kita eh, ngetesnya itu 5 kali dan habis itu kita ambil rata-ratanya. Oke. Ini masuk ke hasil dan analisis. Ini kita bisa lihat hasil yang kita lakukan. Ini coba bisa lihat di kolom linked list itu ada pola. Nih misalnya di dataset yang cuma 100 data.
Ini pas datanya cuma cek yang di awal 2 mikrosecond, terus eh, makin makin dekat akhir makin tinggi, dan juga di setiap tipe data itu kayak di 100 data, 200 data, 1000 data, indeks awalnya itu selalu kecil ya, 1 2 gitu. Nah, ini kalau dibandingin sama hashmap itu bedanya 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 beda banget sih. Kalau di hashmap itu indeks awal itu ya sebenarnya indeks awal, indeks tengah sama indeks akhir itu kurang kurang lebih sama aja gitu di setiap tipe data di 100 tuh 455, 200 555, 1000 766. Tetapi beda jauhnya itu ketika lihat di indeks yang mendekati akhir itu, misalnya yang 100 data aja itu 13 mikrosecond, dibandingin jadi hash map itu 5 mikrosecond. Tapi kalau datanya udah gede banget kayak misalnya 1000, itu yang awalnya sebanyak 87 mikrosecond, kalau pakai hash map cuma 6 mikrosecond. Jadi semakin besar datanya semakin semakin bagus gitu pakai hash map. Oke, ini sekarang masuk masuk ke bagian demo. Saya share screen. Oke, ini awalnya di bagian yang linked list ya. Ini bisa di run. Ini saya bisa ambil dataset yang berisi 100. Saya masukkan ini yang 1000. Oke, oke. Ini kalau saya coba tambahkan record lagi yang ID-nya sama. Bisa dilihat ini terjadi gagal karena ID yang itu sudah ada. Dan ini bisa coba yang hash map juga. Saya masukkan data 100 juga. Sama seperti tadi. Oke. Jika ditambah dengan ID yang sama, terjadi gagal juga. Oke. Eh, mungkin udah dulu buat demonya. Balik ke slide PPT. Baik, kita lanjut ke kesimpulan oleh Ilham Nur Hakim yang sekali lagi kini sedang mengalami kendala untuk menyalakan kameranya. Sebentar, saya oke. Untuk bagian kesimpulan yaitu linked list memiliki kompleksitas pencarian ON sehingga waktu pencarian meningkat seiring bertambahnya jumlah data. Hashmap memiliki kompleksitas pencarian rata-rata O1 sehingga lebih cepat dalam proses pencarian dan deteksi duplikasi. Pada dataset berukuran besar, performa hashmap lebih unggul dibandingkan linked list. Dan juga penggunaan hashmap efektif untuk meningkatkan efisiensi sistem deteksi duplikasi data. Struktur data paling optimal yaitu hashmap. Alasannya karena pencarian data lebih cepat, deteksi duplikasi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan ID, dan tetap efisien meskipun jumlah data bertambah besar. Dan untuk rekomendasi pengembangannya itu menambahkan pointer tail pada linked list agar proses insert menjadi O1.
dan mengimplementasikan fitur pembacaan dan penyimpanan data ke file secara otomatis. Lalu menguji sistem menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Dan yang terakhir menambahkan visualisasi statistik hasil pengujian untuk memudahkan analisis performa. Baik, mungkin itu saja kesimpulannya. Sekian untuk presentasi tugas proyek akhir kita. Jika ada kesalahan atau salah omongan dalam presentasi ini, kita ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.